Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit membahas tentang hakikat pembelajaran di dalam mata kuliah ilmu jiwa belajar. Langsung saja, pengertian pembelajaran. Menurut David dan Rohler, pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan serta menggunakan pengetahuan yang dimiliki guru untuk mencapai suatu tujuan kurikulum. Sedangkan menurut Dimyati dan Mujiono, pembelajaran sebagai kegiatan yang ditunjukkan untuk membelajarkan siswa, serta sebagai usaha yang terencana dalam sumber belajar. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sisdiknasi, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik serta sumber belajar pada suatu lingkungan belajar tersebut. Nah, dari sini saya bisa dapat menarik kesimpulan mana pembelajaran itu merupakan sejarah upaya yang dilakukan oleh guru atau pendidik agar terjadi proses pembelajaran atau proses belajar. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pembelajaran. Ciri-ciri pembelajaran ada 4. Yang pertama, merupakan kegiatan sadar dan sengaja. Yang kedua, menetapkan terlebih dahulu suatu tujuan dalam pembelajaran. Nomor 3, suatu pembelajaran agar siswa melakukan aktivis belajar. Yang terakhir, nomor 4, pelaksanaannya terkendali baik waktu, proses maupun hasilnya. Selanjutnya yaitu komponen pembelajaran. Nah, komponen pembelajaran ini ada 6 poin. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, bahan pembelajaran. Yang ketiga, metode pembelajaran. Yang keempat, alat pembelajaran atau media pembelajaran. Yang kelima, sumber pembelajaran atau materi dari sumber belajar. Kita dapat menyiapkan sumber-sumber materi. Yang keenam yaitu evaluasi. Segala hal yang direncanakan, titik akhirnya itu ya pada dengan evaluasi. Jadi belajar mengajar itu berjalannya sudah tepat atau belum. Seorang guru atau pendidik akan terus memperbaiki pembelajaran selanjutnya dan seterusnya. Dia agar bisa melakukan pembelajaran itu lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu fungsi pembelajaran. Fungsi pembelajaran ini ada 2. Yang pertama, pembelajaran sebagai sistem. Yang kedua, pembelajaran sebagai proses. Yang pertama, pembelajaran sebagai sistem ini itu sejumlah komponen yang terorganisir. Yang kedua, dimaksud pembelajaran sebagai proses atau rangkaian kegiatan dalam rangka untuk membuat siswa belajar. Nah, di dalam proses ini atau rangkaian kegiatan ada 3 poin. Yang pertama, persiapan untuk melaksanakan sebuah proses. Yang kedua, pelaksanaannya dengan mengacu pada persiapan pembelajaran
seperti RPP dan silabus itu digunakan untuk acuan dalam proses pembelajaran. Poin nomor 3 adalah evaluasi tindak lanjut atau pasca pembelajaran. Nah, dalam bentuk pengayaan maupun remedial gigi bagi siswa yang mengalami kesulitan. Selanjutnya yaitu pembelajaran pilar utama pendidikan. Ini ada 4 poin. Yang pertama, learning to know atau belajar mengetahui. Yang kedua, learning to do, belajar melakukan atau bisa disebut belajar merealisasikan. Yang ketiga, learning to be, belajar menjadi atau bisa disebut belajar menjadi sesuatu di dalam jati diri kita sendiri masing-masing. Yang terakhir, nomor 4, yaitu learning live together, belajar hidup bersama atau bisa disebut juga belajar hidup sosial. Jadi kita itu diajarkan untuk beradaptasi dengan baik, yang mana siswa itu nantinya akan hidup di lingkungannya sendiri-sendiri. Mungkin sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan atau penjabaran saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.